Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ikdinal dari Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya dengan NIM akhiran 017. Saya akan menjelaskan terkait ujian tengah semester saya, yaitu membuat web donasi berbasis framework Laravel 12. Oke, jadi di sini web donasi ini menggunakan MVC atau model view controller. Sebelum saya jelaskan apa itu MVC, saya akan menjelaskan terlebih dahulu fitur-fitur yang ada di web donasi ini. Jadi yang pertama di sini ada dashboard. Dashboard ini menampilkan data atau data terkait donatur, terus ada campaign sama donation. Selanjutnya ada kategori. Di sini kategori bisa menambah kategori jika ini belum diisi, akan ada notifikasi seperti ini. Lalu kita bisa edit, misal ada kesalahan penulisan, nah ini misalnya ada kesalahan penulisan, terus kita ingin perbaiki, kita tinggal edit aja. Lalu kita juga bisa menghapus kategorinya. Lalu di sini muncul sebuah konfirmasi jika ingin menghapus kategori. Nah, sini akan data belum tersedia karena kita sudah menghapus datanya. Selanjutnya ada campaigns. Sebenarnya sama aja, fiturnya cuma tambah, edit, hapus, sama aja. Editnya, edit, udah sih, sama aja fiturnya. Selanjutnya ada donatur. Donatur ini dia akan menampilkan data para pendonasi. Di sini misalnya ada nama lengkap, misalnya ada namanya Joko, terus emailnya si Joko itu apa, joko@email.com misalnya. Terus sini ada donation. Halaman donation ini menampilkan donasi-donasi yang sudah dibuat, lalu kita bisa filter tanggal awal dan tanggal akhir donasi tersebut. Selanjutnya di profil itu kita bisa edit profil, lalu update password, dan ini two factor. Maksudnya two factor authentication ini, kalau kita login, kita diminta biasanya kan kita login tuh masukin password, terus habis itu kalau kita enable two factor, kita disuruh masukin kode recovery code atau kode unik. Tujuannya biar tambah aman. Coba kita enable, kita masukin password kita. Nah, ini udah disable, udah enable.
terus kita copy salah satu kode ini, kalau enggak kita simpan QR-nya. Terus coba kita login ya, log dulu. Kita log out. Terus kita login lagi. Nah, ini tuh faktornya. Jadi kita harus masukin kode yang tadi. Nih kita saya coba pakai recovery kodenya aja ya. Sama aja kok, bisa sama-sama bisa masuk. Nah, jadi lebih aman kalau misalnya ada orang yang tahu password kita tapi dia nggak tahu recovery kodenya, dia nggak akan bisa masuk. Udah sih, untuk fitur hanya itu aja. Selanjutnya saya menjelaskan terkait MVC. Jadi apa itu MVC? Udah sih, kayaknya itu aja fitur-fiturnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan MVC. Nah, apa itu MVC? MVC itu M-nya model. Ini model. Lalu V-nya itu view. Ini view. Lalu C-nya itu controller. Nah, ini controllernya. Nah, model tuh buat apa sih? Model tuh misalnya kita punya database. Nah, modelnya itu berfungsi untuk mengelola data sama berinteraksi dengan data. Kalau view, jadi view itu untuk menampilkan data-data yang ada di model ke usernya. Sebutannya apa ya? Interface antar muka ya, user interface. Nah, view itu user interface. Kalau controller itu apa ya? Itu sebagai perantara. Jadi misalnya si usernya input data. Nah, data itu mengarahkan ke model dan view. Jadi model dan view-nya itu bisa saling berinteraksi dan kontrolernya itu sebagai perantara. Contohnya, bentar, kita coba ambil dari campaign ya. Nah, di campaign ini kan ada title, ada tabel ya, database, ada title, kategori ID, target donation, description, user ID. Nah, tugasnya model ini mengelola data dari si user. Habis itu controllernya ini sebagai perantara untuk datanya tuh bisa tampil gitu ke view. Nah, ini contohnya root admin campaign index. Jadi itu akan mengarahkan ke view-nya campaign. Nah, ini. Nah, data yang tadi yang udah diolah sama model akan tampil di campaign ini. Sebentar. Terus selanjutnya di sini ada routes. Ini berfungsi untuk menampilkan halaman.
Jadi kalau ingin mengakses halaman lain, kita perlu root sini. Terus apa lagi ya? Udah sih itu. Oke, sepertinya itu saja penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf, tapi kebanyakan kurang sih. Soalnya saya juga masih belajar terkait Laravel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.